Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanul Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya akan membongkar sebuah rahasia yang selama ini disembunyikan oleh orang-orang ahlul talqin, yang disembunyikan oleh guru-guru talqin. Karena ini memang rahasia, namanya rahasia tidak akan mungkin dibuka. Namun kali ini, untuk saudara-saudara, saya akan bongkar rahasia talqin zikir kalimat tauhid. Selama ini kita mengetahui bahwa zikir kalimat tauhid itu harus ditalqinkan. Di dalam hadis Rasulullah SAW juga bersabda bahwa talqinkanlah zikir kalimat tauhid sebelum orang itu akan meninggal dunia. Lalu apa rahasia talqin itu? Terutama kepada orang yang hidup. Kalau orang kita tunggu pula kita akan wafat baru ditalqinkan, itu kan naif sekali. Malanglah nasib orang yang menunggu sakaratul mautnya baru ditalqinkan zikir kalimat tauhid. Nah, bagi kita yang sadar ini, perlu kita ditalqinkan zikir kalimat tauhid. Tidak perlu kita menunggu akan wafat terlebih dahulu. Di sinilah saya ingin mengatakan apa sebenarnya rahasia talqin zikir kalimat tauhid tersebut. Namun sebelum saya lanjutkan video ini, perlu Anda ketahui bahwa untuk mendapatkan penjelasannya yang lebih sejelas-jelasnya, tentu Anda harus mengikuti video ini sampai selesai, agar jangan nanti gagal paham atau Anda hanya mendapat informasi sepotong, sekudung, tidak utuh. Nah, kemudian nanti ditafsirkan berbeda, ditafsirkan lain, pada informasinya sepotong saja. Oleh karena itu, ikhwanul muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, biasakanlah menonton video saya ini sampai tuntas, sampai habis, sampai selesai. Jangan mengambil cuplikan-cuplikannya saja, atau sepotong-sepotong saja, atau pembukaannya saja, lalu selesai. Karena banyak hal-hal yang bersifat ilmiah, yang bersifat hikmah, bersifat pengetahuan, yang mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda sebagai umat Islam, sebagai orang-orang yang beriman, berhubungan dengan masalah-masalah spiritual, berhubungan dengan masalah-masalah thariqah, berhubungan dengan masalah-masalah sufistik atau tasawuf. Untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan yang utuh itu, ditonton video ini sampai selesai, insya Allah. Ikhwanul muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pernah ditalqinkan oleh guru-guru talqin. Mudah-mudahan Anda demikian pula. Namun apa rahasia talqin itu?
Apa rahasia talqin zikir tauhid itu sehingga ia mempunyai hasil yang maksimal? Bahkan seorang wakil talqin sendiri pun ketika ia mentalkinkan murid-murid dari gurunya, hasilnya juga maksimal. Bahkan ada orang yang stroke lidahnya, tidak bisa berbicara, gelu lidahnya itu, ketika ditalkinkan kalimat zikir tauhid, otomatis lidahnya menjadi lancar, bisa berbicara. Itulah pertolongan Allah Subhanahu wa taala melalui talqin zikir tersebut. Lalu bagaimana mungkin bisa seperti itu? Ini pertanyaannya. Demikian juga ketika kami mentalkinkan zikir kalimat tauhid kepada murid-murid yang semurid itu mempunyai keilmuan silat harimau. Sulit dia mengucapkan kalimat tauhid itu karena khadam siluman harimau dalam dirinya itu menolak. Namun dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala melalui talqin zikir kalimat tauhid itu, siluman harimau itu melompat keluar dan terbakar sampai di luar. Sehingga semurid tadi akhirnya lancar mengucapkan kalimat tauhid. Ada pula yang ditalkinkan murid gelu lidahnya mengucapkan kalimat tauhid itu. Disebut kepadanya la ilaha illallah. Ada yang mengucap la il. Padahal di dalam kehidupan sehari-hari dia lancar aja mengucapkan kalimat tauhid itu. Bahkan dia mengatakan, dia mengajarkan anaknya mengucapkan kalimat tauhid. Anak SD, anaknya itu sudah SD. Saya ajarkan mengucapkan kalimat tauhid itu, Pak. Dan sehari-hari kita juga mengucapkan kalimat tauhid. Namun ketika ditalkinkan itu lidah itu keluh. Bayangkan saja saudara, di dalam keadaan sadar saja kita ditalkinkan zikir kalimat tauhid keluh lidah. Apalagi ketika sakaratul maut. Ketika tidak melazimkan zikir kalimat tauhid itu, tentu lebih keluh lagi lidah. Ketika lidah kita keluh mengucapkan kalimat tauhid, lalu kita wafat, bayangkan saja apa yang terjadi. Tentu su'ul khotimah. Nah, apa rahasianya sebenarnya? Rahasia zikir talqin tauhid itu, sehingga dia mempunyai hasil yang sangat maksimal dan dia mempunyai sebuah kualitas. Salah satu kualitasnya ia dapat membuka kalbu murid itu sendiri, yang disebut dengan futuh kalbi. Jadi tujuan talqin zikir kalimat tauhid itu adalah futuh kalbi, membuka hati. Itu tujuannya. Ketika ditalkinkan kalimat tauhid kepada murid, maka pintu hati murid itu akan terbuka untuk menerima masuknya kalimat tauhid itu ke dalam kalbunya. Kalbu di sini bukan jantung. Kalbu di sini adalah organ mistis. Jantung itu organ jasmani, bisa kita lihat, bisa dironsen, bisa dioperasi, dokter bisa melihatnya. Tapi kalbu tidak bisa, alat teknologi medis apapun untuk melihatnya. Tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, tidak bisa kita mengamatinya. Dia semacam jisim halus. Lalu bagaimana bisa dibuka kalbu yang merupakan jisim halus itu? Nah, di sini rahasianya. Di dalam tariqah laduni amalan gaib, mentalkinkan zikir kalimat tauhid itu dengan kekuatan spiritual. Kekuatan spiritual siapa? Kekuatan spiritual ahlul silsilah tariqah laduni amalan gaib.
sebagaimana yang telah pernah kami bicarakan pada video sebelumnya, silsilah Tariqah Laduni Amalan Gaib ini sampai kepada silsilah Syekh Muhammad Bahodin Naqsabandi rahimahullah. Dengan demikian, silsilah Tariqah kami juga merupakan silsilah Tariqah Naqsabandi. Jadi, Ahlus Silsilah di sini adalah salah satu di antaranya Ahlus Silsilah Tariqah Naqsabandi. Secara laduni, kami menerima rahasia talqin zikir kalimat tauhid itu. Di samping juga diajarkan oleh guru kami secara jasmani. Nah, kekuatan spiritual itulah yang mentalkinkan zikir, yang membuka hati murid atau kalbi murid tadi. Jadi secara rohani, kekuatan spiritual, salah satu dari Ahlus Silsilah Tariqah Naqsabandi itulah yang membukakan hati tadi ketika ditalkinkan zikir. Kalau tidak mungkin. Kita jasmani sama jasmani tidak bisa membuka apa-apa. Dan tung Anda dibuka tidak akan mungkin. Jadi yang dibuka itu adalah kalbu. Dengan menggunakan kekuatan spiritual, rohani Ahlul Silsilah Tariqah Naqsabandi. Itu rahasianya. Mengapa dibuka pintu hati itu? Kalau tidak dibuka bagaimana? Kalau ditalkinkan zikir kalimat tauhid, tidak bisa terbuka kalbinya, tidak bisa terbuka hatinya, zikir itu tidak akan membuahkan hasil yang maksimal. Jadi talqin zikir tidak mengajarkan bacaan kalimat La ilaha illallah. Tidak itu saja. Tetapi tujuannya adalah membuka hati murid tadi itu dengan menggunakan kekuatan spiritual, salah satu rohani Ahlul Silsilah Tariqah Naqsabandi, Ahlul Silsilah Tariqah Laduni Amalan Gaib. Karena yang sifatnya yang halus itu, yang bersifat rohaniah itu, tentu hanya bisa dilakukan oleh rohani pula, tidak bisa dilakukan secara jasmani. Ikhwanul muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.